Saudara, polisi menggelar olah TKP kasus mutilasi jasad perempuan dalam koper merah di sebuah hotel kota Kediri. Dalam olah TKP, petugas menghadirkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi. Tim Inafis Polda Jawa Timur melakukan olah TKP kasus mutilasi di salah satu hotel di kota Kediri. Selain Inafis, Polda Jatim juga menerjunkan tim laboratorium forensik. Olah TKP yang berlangsung 3 jam lebih menghadirkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari hasil olah TKP, polisi tampak membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Berharap bisa bertemu dengan pelaku. Keluarga ingin mengetahui secara langsung motif pelaku tega membunuh korban. Kepolisian lah, bagaimana jalur hukumnya, kepastiannya ya serahkan pasrah sama kepolisian. Pengen ketemu ya? Saya tersangka pengen ketemu banget. Terus mau ngapain Pak kalau ketemu Pak? Ya, cuma pengen tanya apa permasalahannya gitu aja. Saudara, polisi menangkap pria terduga pelaku mutilasi seorang perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan ditemukan di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Terduga pelaku yang belum diketahui identitas lengkapnya tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur pada Minggu malam guna dilakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga membawa barang bukti pembunuhan, 1 kantong plastik besar, serta 2 mobil yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku. Ditangkap di mana Dan? Ditangkap di mana Dan? Mutilasi Dan ya? Di Tulungagung Dan ya? Pelaku mutilasi Dan ya? Di Madiun ya betul. Di mana? Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan Pak Dir ya. Siap. Saudara, hari ini rencananya Polda Jawa Timur akan menggelar jumpa pers perkembangan kasus mutilasi jenazah perempuan di dalam koper merah. Lebih lengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Kika, apakah polisi juga akan sekaligus menunjukkan pelaku ke publik sekaligus hasil pemeriksaan terduga pelaku hari ini Kika? Ya gitu dan juga saudara, jadi untuk hari ini rencananya dari pihak kepolisian akan menggelar rilis, yang mana rilis ini akan digelar pada pukul 9 pagi. Mengenai apakah nanti terduga pelaku ini akan dihadirkan dalam konferensi pers yang juga kemudian akan digelar pada pukul 9 pagi nanti, ini kami juga masih belum mendapatkan informasinya dan kami masih akan menggali terkait hal itu. Namun jika sebelumnya mengacu pada pernyataan dari pihak keluarga yang menyatakan ingin bertemu langsung dengan terduga pelaku untuk menanyakan apa motif dibalik pembunuhan terhadap seorang wanita yang kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam koper merah tersebut, pihak keluarga ingin bertemu langsung untuk menanyakan motif dari pelaku kemudian melakukan atau tega membunuh seorang wanita di kota Kediri, Jawa Timur ini. Sementara itu saudara, dari pihak kepolisian rencananya ini akan digelar pada pukul 9 pagi nanti, dan kami juga masih akan menggali terkait dengan apa motifnya, apakah ada pihak lain yang juga kemudian diduga membantu terkait dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban yaitu Uswatun Hasanah. Namun sebelumnya dari pihak kepolisian ini telah menangkap terduga pelaku pada hari Sabtu dini hari, yang mana terduga pelaku ini berinisial A yang diduga juga merupakan orang dekat dari korban yaitu Uswatun Hasanah, yang mana ada sejumlah spekulasi dugaan yang juga kemudian muncul, diantaranya adalah terduga pelaku ini merupakan suami siri dari korban. Hal itu yang nanti akan kembali kami pastikan terkait dengan identitas dari pelaku dan juga motif dari pelaku kemudian tega menghabisi nyawa Uswatun Hasanah pada hari Kamis lalu, yang mana diketahui dari pembunuhan ini jasad dari Uswatun Hasanah kemudian ditemukan pada hari Kamis di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada hari Kamis lalu, yang mana
jenazah korban ini sempat dimutilasi menjadi beberapa potongan bagian tubuh dan juga kemudian disebar di sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah di Ngawi, Ponorogo, dan juga Trenggalek. Sementara itu, saudara, untuk Uswatun Hasanah atau korban yang meninggal dunia ini merupakan seorang wanita berusia 30 tahun yang merupakan atau berasal dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Hingga saat ini dari pihak keluarga berharap untuk bisa bertemu langsung dengan tersangka untuk menanyakan apa motif dibalik perilaku atau kejadian yang juga kemudian merenggut nyawa dari Uswatun Hasanah. Kemarin dari pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian, yaitu di salah satu hotel berinisial A di Kota Kediri, Jawa Timur, yang mana olah TKP ini berlangsung kurang lebih sekitar 3 jam, dan dari olah TKP ini juga menghadirkan terduga pelaku berinisial A tersebut. Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inafis Polda Jawa Timur dan juga tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, ada sejumlah barang bukti yang juga kemudian turut diamankan. Di antaranya adalah plastik besar yang juga kemudian saat ini masih pada saat itu diamankan oleh Mapolda Jawa Timur untuk kemudian mencari tahu terkait dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kota Kediri, Jawa Timur ini. Sementara itu, saudara, untuk korban yaitu Uswatun Hasanah, jenazah dari korban ini juga kemudian sudah dimakamkan kemarin. Meski demikian masih ada temuan potongan tubuh lainnya yang juga kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian yang juga kemudian saat ini masih diidentifikasi lebih lanjut dari tim Lab 4 Polda Jawa Timur untuk memastikan apakah potongan tubuh tersebut kemudian DNA-nya cocok dengan DNA dari almarhumah yaitu Uswatun Hasanah. Kita juga masih mencari tahu yang mana untuk rilis dari pihak kepolisian akan digelar pada pagi hari ini pukul 9 pagi. Demikian, kita kembali kepada Anda. Terima kasih Kika Madona atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI mendesak pemerintah Malaysia mengusut penembakan oleh petugas maritim Malaysia terhadap 5 pekerja migran Indonesia di Tanjung Ru, Selangor. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani juga meminta pemerintah Malaysia mengambil tindakan tegas petugas patroli maritim mereka jika terbukti menggunakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Menterian P2MI akan segera bertemu dengan pemerintah Malaysia untuk membahas kasus ini, sekaligus berupaya mencegah agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Kementerian P2MI juga akan memberikan bantuan, termasuk bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban dan keluarganya. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use. Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari. Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia. Akibat penembakan ini, 1 pekerja migran Indonesia tewas, 1 lainnya dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan insiden penembakan 5 WNI ini. Melalui pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri menyatakan KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut.
termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force.